Jadi begini ya, hari ini saya akan langsung ke Q&A, menjawab pertanyaan kalian gitu ya. Kan kalian sudah mempelajari materinya, tidak perlu diulang lagi, nanti bosen juga ya dengerin hal yang sama. Nah, tapi sepertinya mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jelaskan maksudnya gitu ya. Sehingga nanti saya minta yang bertanya untuk menjelaskan maksudnya dengan mengaktifkan itu ya, mengaktifkan mic-nya ya, biar juga terdengar di ini, di Zoom-nya ya pertanyaannya. Ya. Jadi kalian kemarin sudah mempelajari tentang energi stabilisasi sistem konjugasi. Jadi sistem konjugasi itu sudah pada tahu ya bahwa sistem rangkaian atom karbon yang memiliki ikatan ganda dan ikatan tunggal berselang-seling. Sudah tahu? Belum tahu? Belum pernah dengar? Kalian semester berapa? 3 ya? Semester 3. Mestinya di struktur senyawa organik ya, sudah dibahas ya. Sistem konjugasi ya. Tidak ada? Oh ya, kalau begitu sebenarnya saya sudah bercerita soal sistem konjugasi itu pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Jadi ini bukan baru pertama kali saya ngomong tentang sistem konjugasi. Ya anggap saja ini adalah perkenalan, kan gitu ya. Jadi sistem konjugasi itu adalah sistem ikatan suatu molekul yang memiliki ikatan atom C dengan C itu berseling-seling antara ikatan tunggal dengan ikatan rangkap. Ya. Jadi misalkan, saya ingat gambarnya dulu begini loh. Masa kalian nggak ingat? Nah, misalkan begini, ini adalah sistem konjugasi. Sudah kan? Oh, jadi ingat sekarang ya. Atau yang lain, pokoknya selang-seling gitu ya. Termasuk benzena itu kan yang gini-gini, ini kan ikatan gandanya berselang-seling. Dan artinya ketika berselang-seling elektronnya ini, elektron pi-nya, ini ikatannya kan ada dua, yang satu sigma, yang satu pi. Elektron pada ikatan pi-nya itu bisa sebenarnya berjalan-jalan di antara ikatan-ikatan tunggal dan ganda ini secara keseluruhan. Selama dia itu hanya terpisah oleh satu ikatan tunggal. Kalau sudah terpisah oleh dua ikatan tunggal, maka sistem konjugasinya sudah habis, sudah tidak bisa lagi. Nah, gitu ya. Ternyata benzena ini ya, yang seperti ini, itu kenyataannya di alam dia ini keadaannya stabil. Lebih stabil daripada yang tidak memiliki sistem konjugasi, sistem pergantian ikatan tunggal dengan ikatan rangkap. Lebih stabil itu berarti ya dia tidak gampang, ikatannya lebih kuat, tidak gampang putus gitu ya, tidak mudah mengalami reaksi-reaksi tertentu gitu karena stabil. Nah, kita sekarang mau pelajari apa sih yang menyebabkan sistem yang memiliki konjugasi itu dia bersifat lebih stabil. Kita lihat dari sudut pandang terbentuknya ikatan melalui teori orbital molekuler. Kemarin kita sudah membahas tentang contoh etena ya. Etena. Nah, ini contohnya tentang bagaimana menghitung energi ikatan ya pada etena. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam pendekatan Haskell ini kan pendekatan Haskell ya, Haskell approximation. Pendekatan Haskell ini menyederhanakan masalah sedemikian rupa sehingga ikatan sigma itu sudah tidak diperhitungkan lagi, dia sudah dianggap
berkontribusi pada pembentukan geometri molekulnya. Ya, kalau benzen maka ikatan sigma itu berperan pada pembentukan geometri seperti rumah tawon ini, rumah lembah ini. Itu yang berperan adalah ikatan sigma. Sehingga kemudian tidak dianggap berperan pada terbentuknya sifat-sifat selain pembentukan ikatan itu. Misalkan sifat ikatan pi, konjugasi, dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Karena itu, dalam pendekatan Huckel ini yang diperhitungkan hanyalah orbital-orbital yang berperan dalam pembentukan ikatan pi. Walaupun sebenarnya pada teori orbital molekul, walaupun ikatan pi pun, nah gitu ya, itu sebenarnya tersusun dari seluruh orbital atomik yang dimiliki oleh atom tersebut. Tapi boleh saja secara menyederhanakan masalah kita anggap, ya kita ambil bahwa pembentukan ikatan pi itu hanya berasal dari orbital 2p misalkan, dari atomiknya, dari orbital atomik 2p. Karena kita anggap itu kontribusinya yang paling besar. Nah, gitu ya. Kontribusi dari yang lain-lain itu ya ada, tapi mungkin tidak terlalu besar. Jadi untuk menyederhanakan masalah, kita anggap dia orbital molekul pi, gitu ya. Pada pendekatan Huckel ini hanya berasal dari interaksi atau interferensi orbital atomik C2p, gitu ya. Orbital 2p dari atom C. Jadi ingat itu ya. Dan ini pun dalam pendekatan Huckel ini pun ini ada penyederhanaan lagi bahwa pokoknya orbital yang merupakan interferensi dari orbital atom 2p ini tadi kita anggap itu seperti interaksi pada sistem diatomik yang linier gitu ya. Namanya itu adalah orbital pi. Padahal sebenarnya pada sistem yang sudah lebih dari 2 atom, nama orbital molekuler itu tidak lagi menggunakan nama sigma dan pi. Ya, harus memperhitungkan simetrinya nanti. Namanya contohnya itu seperti 2A1, 1. Nah, gitu ya. Yang seperti itu lain sebenarnya. Tapi ini memang pendekatannya untuk menyederhanakan. Gitu ya. Sekarang kita mau melihat binding energi. Seperti yang sudah saya sampaikan, binding energi itu adalah hanya energi yang diperlukan untuk membentuk ikatan saja. Jadi misalkan Mbak ini dengan Mbak yang baju hijau bergandengan tangan, nah gitu ya. Maka energi yang dibutuhkan untuk dia tetap bergandengan. Nah, itu berapa? Itu saja. Tapi misalkan energi yang dibawa oleh Mbak ini, Mbak baju putih itu tidak dihitung. Energi yang dibawa oleh Mbak baju hijau nggak dihitung, ya. Cuman energi yang buat gandengan saja yang dihitung. Itu namanya energi ikatan. Nah, itu juga yang akan kita lihat di sini. Kita ke pertanyaan ya. Energi ikatan. Bingung untuk menentukan energi ikatannya? Farah, Masya, mana? Oh iya. Coba jelaskan bingungnya di mana? Itu tadi sudah saya singgung sebenarnya. Apakah masih bingung atau enggak? Bagaimana? Oh, rumusnya. Kamu kalau ngomong pakai gini ya. Iya. Rumusnya. Rumusnya energi ikatan itu sederhana saja. Jadi gini, dalam contoh apa namanya? Bentar ya. Secara umum, energi ikatan itu adalah selisih energi ketika suatu molekul terikat dengan penjumlahan energi dari masing-masing atom, misalkan, ketika tidak terikat. Secara umum seperti itu. Menghitung energi interaksi atau energi ikatan.
energi ikatan, cara menghitungnya merupakan selisih dari energi sistem molekul misalkan A, B yang sudah terikat dikurangi energi komponen sistem A sendirian dikurangi lagi energi komponen sistem B. Ya, ini cerita panjangnya begini. Kalau mau yang singkat, energi interaksi antara A dan B itu sama dengan energi kompleks AB dikurangi dalam kurung energi sistem A ditambah energi sistem B. Ya, ini singkatnya begini. Jadi kalau misalkan kita punya molekul AB berikatan, nah ini kita mau menghitung energi ikatannya, energi ikatan gitu ya. Itu sama dengan energi kompleks A dan B dikurangi energi A sendirian ditambah energi B sendirian. Begini. Ada yang bertanya tentang ini? Sudah mengerti semua? Ya, jadi bayangkan ini ada komponen A, ada komponen sticknya ini, ada komponen B. Maka untuk menghitung sticknya, kita mengurangkan energi dari 3 komponen A, stick, dan B, dikurangi dengan energi A-nya doang, dikurangi dengan energi B-nya doang. Maka kita akan dapat energi stick-nya ini. Gitu ya. Jadi itu kan logika sederhana ya. Secara umum menghitung energi ikatan itu seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke nanti bagaimana menghitung energi ikatan dalam butadiena nanti ya. Kita lihat pertanyaan kedua dulu. Pada orbital energi, pada 4pi dijelaskan bahwa alfa bernilai negatif karena nilai beta bernilai negatif. Tapi bagaimana dengan 1pi yang hasilnya tetap plus? Zahra Nabila, itu yang mana? Oh iya, itu ceritanya yang mana Zahra? Yang digambar ini? Yang digambar ini? Yang kamu tanyakan tadi apa? Ya, itu kan kalau di video ibu yang kemarin itu, yang 4pi 4pi ini itu yang kan atas. nilainya alfa minus 1,62 beta. Minus itu dapat dari nilai beta yang negatif. Sedangkan yang di 1pi itu tetap positif. Itu kenapa, Bu? Jadi nilai beta itu diketahui nilainya adalah negatif, begitu ya?
Nilai 4pi ini berarti seharusnya adalah alfa minus 1,62 kali negatif gitu ya. Negatif beta. Ya. Alfa minus itu hasilnya bagaimana? Positif apa negatif? Positif. Itu sudah betul? Betul apa enggak? Coba sekarang ya. Saya agak lupa pertanyaanmu soalnya. Tidak muncul di sini. Saya enggak tahu apa yang kamu tanyakan ya. Energi buta Diana ya. Yang orbital 4pi, tingkat 4pi itu sama dengan apa? Alfa minus 1,62 beta. Diketahui beta itu sama dengan minus, gitu ya. Maka energi 4pi adalah alfa minus dalam kurung 1,62 kali minus beta, kan gitu kan ya? Iya. Maka sama dengan alfa minus dalam kurung minus 1,62 beta. Sama dengan alfa plus 1,62 beta. Begini ya. Terus ini sudah benar apa enggak? Sudah benar. Terus yang 1pi masalahnya apa? Alfa plus gitu ya. 1,662 beta. Betanya negatif. Maka mestinya alfa plus dalam kurung 162 dalam kurung minus beta. Gitu ya. Maka alfa sama dengan dalam kurung minus 1,62 beta. Maka akhirnya alfa sama dengan minus 1,62 beta. Begini ya. Ini sudah betul? Terus yang ditanyakan apa masalahnya? Yang ditanyakan apa? 4pi alfa bernilai negatif karena nilai beta. Alfa bernilai negatif karena nilai beta bernilai negatif. Bukan alfa yang bernilai negatif ya. Alfanya tetap saja. Maksudnya kan yang di 4pi itu kan maksudnya yang negatifnya tuh bukan di alfanya Bu itu. Bukan di angkanya. Negatif yang setelah alfa. Ini Ya. kenapa? Kan yang di situ kan negatif. Terus habis gitu karena nilai betanya negatif, berarti saya mikirnya itu ya udah negatif. Tapi yang di 1pi kenapa bisa jadi positif? Kenapa Ya. positif? Ya. Jadi tingkat energi setelah melalui pendekatan kemarin menggunakan matriks itu ya kemarin ya diperoleh 4 tingkat energi ini untuk buta Diana ya. 4 tingkat energi itu adalah hasil dari operasi matriks ya. Buta Diana itu ada 4 komponen energi ya, alfa plus minus 1,62 beta, yang satunya E sama dengan alfa plus minus 0,62 beta. Alfa plus minus 0,62 beta gini ya. Ini alfa plus minus, ini juga alfa plus minus. Jadi ada 4 akar-akar energi yang diperoleh, ya kan? Ada 4 orbital, ada 4 tingkat energi. Terus masalahnya bagaimana kita mengetahui urutannya? Mana yang energi terendah, atasnya lagi kan gitu ya. Diketahui beta energinya negatif. Iya, angka absolutnya negatif kan gitu ya. Absolut nilai energinya. Kalau dari angka, kita lihat saja misalkan alfa adalah suatu nilai tertentu yang ya anggap saja dia karena berapapun, boleh berapapun kan gitu ya. Kalau dikurangi suatu nilai positif tertentu, dia akan menjadi lebih besar atau lebih kecil.
suatu nilai, entah itu positif atau negatif, dikurangi suatu nilai positif, hasilnya akan menjadi lebih kecil. Kalau di dalam sumbu, ini saya hapus ya. Kalau di dalam sumbu tingkat energi, kalau ke sana kan semakin besar energinya ya. Ya, kalau semakin besar energinya, misalkan ini 0, ini positif, ini negatif. Nah, kalau misalkan ini, misalkan alfa positif, 5 dikurangi 1,2 beta misalkan. Ini kira-kira nilai hasilnya nanti lebih kecil dari alfa atau lebih besar dari alfa? Lebih kecil dari alfa. Kalau yang ini alfa berapapun angkanya, bisa positif bisa ditambah suatu nilai positif, hasilnya akan lebih besar. Lebih besar kalau positif jadi lebih besar positif kan gitu ya. Kalau misalkan ini positif lebih besar positif, anggap di sini kan gitu ya. Kalau ininya positif dikurangi satu positif mungkin masih positif di sini, atau kalau memang dia bisa saja misalkan ini lebih kecil daripada ini, dia bisa menjadi bernilai negatif gitu ya. Jadi ini yang di bawah, ini yang di atas. Jadi 1 pi itu lebih di bawah daripada yang 4 pi gitu ya. Benar enggak di situ? Di gambarnya itu betul tidak? Bahwa 1 pi itu di bawahnya 4 pi. Ya, betul. Demikian juga kalau misalkan kamu pakai yang minus. Alfa minus 1,62 beta atau alfa minus 0,62 beta. Oh, ini minus, ini plus. Ini plus, ya 0,2 beta. Ya, cuman ini pengurangnya lebih kecil kan daripada yang ini. Artinya pasti yang ini minus di atasnya ini. Ya, di atasnya ini kira-kira di sinilah, kan gitu. Kalau yang ini penambahannya tidak sebesar ini. Berarti ya kira-kira masih di bawahnya ini. Ya, karena itu urutannya kira-kira begini, kan gitu ya. Jadi itu apa itu? 2 pi. Misalnya ini 2 pi, ini 3 pi. Sudah begini, terus kira-kira apa sudah terjawab pertanyaannya? Yang kamu tanyakan apanya? Apakah kenapa ini minus, kenapa ini plus? Atau apanya yang kamu tanyakan? Ini kenapa minus, kenapa plus? Ya ini karena ada 4 alternatif energi itu tadi. Ya, yang satu adalah ini misalkan, terus yang satunya 1,62 beta, yang satunya 1,62 beta. Ada 4 tingkat energi misalkan ya. Ini. Terus apa yang ditanyakan? Kan itu ada 4 tingkat energi tadi. Kenapa nggak pakai yang lainnya? Yang 0,62. 62 ini kenapa nggak di atas? Kenapa nggak di Ya. bawah gitu? Kenapa nggak pakai yang 0,62? 0,62 ini kan kita sudah pakai, ini angkanya ada di sini tadi. Oh. Iya kan? Iya. Kan tadi sudah kita coba hitungkan, kalau misalkan ini yang minus, ini ternyata dia nilainya yang paling tinggi kan? Di antara yang lain, berarti gambarnya yang ini. Terus kalau yang ini ternyata energinya yang paling rendah kan gitu kan? Jadi gambarnya ada di sini. Kan gitu kan? Kalau yang ini tadi agak kemana ini pengurangannya tidak terlalu besar dibandingkan ini, berarti mestinya di atasnya ini kan gitu. Ya berarti ini dia ada di sini. Nah kan, ini urut-urutan ya, urut-urutannya. Kalau yang ini alfa ditambah,
Tetapi penambahannya tidak sebesar ini, berarti di bawahnya ini dia. Berarti ini barangnya ada di sini, ya. Urut-urutannya jadi begitu. Ya. Itu kalau dari melihat tingkat energi. Jadi ini ya ini terjelas setelah dihitung begini ya. Yang ini setelah dihitung itu ternyata menjadi ini. Yang ini setelah dihitung menjadi ini posisinya, walaupun belum sampai pada angka absolutnya ya, sebenarnya beta itu juga ada angkanya, berapa kilojoule per mol itu kan ada ya. Sudah jelas? Oh ya. Mungkin sekalian gini deh. Kita baca pertanyaan berikutnya ya. Mengapa dalam diagram tingkat energi ya? Namanya diagram tingkat energi. Dinda yang mana? Dinda yang mana? Nilai energi yang P semakin ke atas semakin minus. Ini, masa semakin minus? Coba lihat apa semakin minus? Semakin ke atas, misalkan ini 0, ini plus, ini minus. Apakah semakin ke atas semakin minus? Yang di sini, itu kan rumusnya yang minus ya. Begitu dimasukkan anunya, angkanya dia jadi tidak minus, dia lebih positif ya. Iya kan? Yang minus kan rumusnya ya. Iya, rumusnya ini maksudnya kan? Iya. Kan sama. Itu kan saya gambarkan dari sini. Min 1,62. Oh itu. Gitu. Jadi sudah tahu ya bahwa ternyata yang alfa minus ini itu energinya paling tinggi. Ya, sudah tahu kan? Dari penjelasan itu tadi. Ya, sudah tahu. Berarti letaknya pasti yang paling atas ya. Terus kalau yang ini alfa plus 1,62 beta, itu ternyata setelah dihitung energinya yang paling rendah kan? Berarti dia ada di sini. Terus kalau yang ini alfa minus 0,62 beta, itu kan mirip dengan itu kan rumusnya, 4pi. Cuman pengurangannya tidak sebanyak yang 1,62 kan? Kan ini pengurangannya hanya 0,62. Ya, jadi mestinya itu naiknya nggak sebanyak yang 4pi kan? Jadi harusnya di bawahnya 4pi ya kan? Karena itu nilainya di bawahnya 4pi. Itu dari tinggi rendahnya angka energinya. Ya, setelah dihitung, kalau itu kan baru rumus, yang tertulis di sana kan baru rumus ya. Belum dimasukkan nilai betanya, kan gitu kan. Kira-kira masih bingung? Masih ada pertanyaan? Sudah paham? Ya. Noda intramolekular simpul antar inti yang mana yang dimaksud simpul antar ini dan bagaimana menentukan energinya. Widya, yang mana Widya? Ya. Jadi ke contoh ini lagi ya, di situ juga ada simpul kebetulan. Yang namanya simpul itu adalah ketemunya fungsi gelombang itu dengan sumbu X sama dengan 0. Ya, sumbu Y sama dengan 0. Itu namanya simpul. Jadi kalau kita punya suatu fungsi gelombang begini, nah gini, ketika fungsi gelombang itu memotong Y sama dengan 0, garis sumbu X ini, maka ini disebut simpul. Ini disebut simpul.
Gitu ya. Sudah bisa membayangkan? Nah, simpul itu bisa terjadi karena, coba lihat, ini fasa naik kalau saya tuliskan sebagai positif, maka fasa gelombang turun saya tandai dengan nama negatif, gitu ya. Ini kan baru gelombangnya. Kalau kemudian saya kuadratkan, gelombangnya menjadi gimana dikuadratkan? Dia itu akan menjadi seperti ini. Ya. Atau ketika saya bukan dikuadratkan, ketika dioperasikan pada fungsi gelombang anguler gitu ya. Misalkan ini fungsi gelombang radial, ketika dikalikan dengan fungsi gelombang anguler, maka bentuknya menjadi begini. Misalkan bentuk awalnya begini, terus ini harus diputar 360 derajat dalam ruang, kan begini ya. Begini dalam ruang, ini menjadi seperti gelembung gitu ya. Bisa bayangkan? Dia jadi seperti gelembung. Jadi bukan 2 dimensi ya, tapi 3 dimensi. Kalau saya gambarkan 3 dimensinya itu menjadi seperti ini. Kalau gambar gitu mungkin gini ya. Nah, gini. Ini adalah titik simpul. Ya. Ini seperti ada 2 gelembung begini ini. Di antara 2 gelembung ini ada titik simpul namanya atau node yang dia itu merupakan kalau dilihat dari gelombang yang belum di 3 dimensikan, dia itu merupakan titik potong fungsi gelombang itu dengan sumbu X.